Shalom saudara semua. Hari ini saya ingin men-sharingkan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda Tuhan tuh sedang menarik kita atau memanggil kita untuk suatu tujuan, untuk destiny-nya Tuhan ya pasti saudara ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ya sebelum saudara saya mau jelaskan dulu saudara bahwa masing-masing kita ini hidup, kita ini punya destiny-nya Tuhan, grand design-nya Tuhan gitu kan. Nah, pada Tuhan menciptakan, pada saat Tuhan Yesus tuh menciptakan kita saudara, nah kita ini sudah ada big plan-nya Tuhan saudara, rancangannya Tuhan dalam kita saudara, seperti yang dikatakan di kitab Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada suatu pun daripadanya. Nah jadi masing-masing kita ini sudah ada big plan-nya Tuhan saudara. Masing-masing kita mungkin ada yang jadi hamba Tuhan, mungkin ada yang jadi pengusaha, mungkin ada yang jadi public figure gitu kan. Tapi dalam konteksnya tetap dalam untuk memuliakan nama Tuhan saudara, tidak melenceng ya saudara. Nah itu big plan-nya Tuhan saudara. Nah sebelumnya saudara saya mau saksi saudara bahwa saya ini juga salah satu orang saudara yang dipanggil Tuhan saudara kembali ke big plan-nya Tuhan saudara. Karena masing-masing kita ini hidup kita punyai free will ya saudara, kena bebas gitu kan. Nah sebenarnya bagi Tuhan itu gak masalah saudara kita mengambil jalan kita sendiri saudara. Mungkin big plan-nya Tuhan dalam hidup saudara, mungkin misalnya saudara menjadi hamba Tuhan gitu kan, tapi free will saudara gitu kan, tapi saudara ingin jadi artis gitu kan, sebenarnya nggak apa-apa saudara, asalkan hati kita tidak melenceng, asalkan kita tidak yang aneh-aneh saudara, asalkan bencana kita ini sanggup saudara ya kan untuk menerima semuanya gitu kan. Nah itu baik lagi saudara, Tuhan tuh lihat saudara ke depannya saudara. Nah kalau misalnya free will kita ini dilihat Tuhan akan membahayakan kita, membuat kita tidak selamat, maka ada suatu waktu Tuhan tuh akan gagalkan saudara. Semua yang kita udah bangun, planning kita saudara, itu akan Tuhan batalkan, Tuhan hancurkan gitu kan. Karena bukan Tuhan tuh jahat saudara, karena Tuhan tuh tahu saudara di ujungnya kita tuh akan mengalami hal yang bahaya saudara. Dan itu terjadi dalam hidup saya saudara. Jadi waktu itu saya tuh sempat ya, saya punya usaha saudara, berapa tahun gitu saya punya usaha toko baja ringan dan konstruksi saudara. Tapi suatu ketika Tuhan tuh hancurkan saudara semuanya yang saya bangun bertahun-tahun gitu kan dari nol. Dan tuh memang pertama kali saya tidak mengerti saudara, saya menyalahkan Tuhan. Dan suatu ketika ya saya sampai di titik sudah gila saudara, saya ngomong sendiri, nyaut sendiri, jawab sendiri saudara. Sampai suatu ketika ya mukul diri sendiri juga saudara saya, jadi sampai segitu stresnya saya saudara. Jadi saat satu ketika tuh saya berjumpa dengan Tuhan gitu kan saat posisi saya sedang marah-marah sama dia gitu kan. Jadi setiap hari itu kerjaan saya mengutuki Tuhan saudara ya, tapi Tuhan tuh memang penuh belas kasihan saudara. Orang yang model saya gini saudara dikasihi Tuhan. Jadi suatu ketika ya saat saya sedang berdoa untuk mengutuki Tuhan, Tuhan tuh datang saudara, dia tuh peluk saya saudara. Jadi tiba-tiba tuh seperti ada yang meluk saya saudara, itu hangat saudara perasaannya saudara. Dan situ saya cuma nangis doang saudara, dan situ saya ngerasa beban saya semua hilang saudara. Dan saya merasa kasih begitu luar biasa saudara yang menerima saya saudara di kala waktu saya down, saya hancur-hancur ya saudara ya. Dari situ ya Tuhan menjelaskan segala sesuatu saudara, kenapa Tuhan tuh gagalkan semuanya saudara. Ya seperti yang Bileam saudara. Jadi suatu waktu tuh Bileam tuh sedang berjalan gitu kan, ingin mengutuki bangsa Israel gitu kan. Dan tiba-tiba keledainya ini dihalau oleh malaikat Tuhan, sehingga ya lari ke sana sini kan. Karena ya Tuhan lihat gitu kan, jalan yang kau tempuh itu menuju bahaya gitu. Sama seperti kita saudara, dalam pilihan hidup kita saudara, free will kita saudara. Kadang kita itu tidak tahu saudara, ke depan yang kita pilih itu bahaya saudara. Nah kadang itu membuat Tuhan saudara, yang membuat Tuhan tuh gagalkan, Tuhan batalkan segala sesuatu yang kita bangun saudara. Tapi jangan usah takut saudara, Tuhan tuh batalkan bukan Tuhan tidak bertanggung jawab, tidak saudara. Nah Tuhan tuh akan bawa kita kepada rancangan dia, grand design awalnya kita saudara, yang Tuhan sudah rancangan sama kita. Tuhan tuh akan bawa saudara ke grand design awal kita saudara. Ya grand design, dan panggilan saya itu sebenarnya jadi hamba Tuhan saudara. Jadi memang ya saya tuh sempat saudara melarikan diri sudah dari panggilan gitu kan. Nah tanda pertama saudara, pertama mimpi saudara ya. Jadi ya sebelumnya saya sekarang ini saudara,
Tuhan tuh memberikan saya suatu penglihatan saudara, mimpi gitu kan. Ini juga mimpi juga itu dari Tuhan saudara. Ya saya udah jelaskan saudara kenapa penglihatan itu dari mimpi kebanyakan saudara di video saya sebelumnya. Saudara bisa lihat gitu kan kenapa Tuhan tuh banyak memberi penglihatan lewat mimpi. Ya, seperti Yusuf, Yakub, Abraham, banyak saudara gitu kan yang tokoh-tokoh Alkitab tuh dapat penglihatan dari Tuhan tuh lewat mimpi. Jadi pertama itu saya dapat mimpi, suatu mimpi itu, jadi saya mendoakan banyak orang saudara, banyak orang gitu kan, saya berdoa dan saya melayani Tuhan saudara. Jadi inti mimpi itu saudara. Dan jadi ya pertama itu lewat mimpi saudara, dan tanda yang kedua itu lewat orang-orang sekeliling kita saudara. Jadi ya banyak saudara, saya bertemu 4 orang berbeda gitu kan, orang-orang yang tidak saya kenal gitu, dan mereka membicarakan hal yang sama saudara pada saya saudara, tentang suatu panggilan yang pada saat itu ya saya lari saudara, karena saya pikir bukan gua gitu, bukan saya gitu, bukan gua banget, saya orang pemalu, minder segala macam gitu kan. Ya saat itu saya masih hidup dalam pedagingan gitu kan, maka saya lari saudara, bertahun-tahun saya lari saudara dari panggilan itu. Padahal Tuhan tuh sudah pertemukan dengan 4 orang ini dan ngomong hal yang sama gitu kan, tentang saya akan melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan gitu kan, Tuhan akan pakai saya. Tapi karena itu saudara, saya itu sempat menjadi Yunus gitu kan. Nah akhirnya suatu ketika ya Tuhan tuh tetap kejar kita saudara, karena ya, dan Tuhan tuh dengan penuh kasih, dengan sabar saudara, kejar kita saudara. Dan yang terakhir saudara, tanda-tandanya lewat peneguhan hamba Tuhan saudara, ataupun dengan nabi-nabi ataupun bagaimanapun, atau bahkan ada orang mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan gitu kan. Nah itu lebih, menurut saya wow banget pasti saudara, karena nggak semua orang gitu kan ngalamin perjumpaan langsung sama Tuhan. Saya pengen sekali saudara seperti itu saudara. Jadi ya dan yang berikutnya saudara, lewat konfirmasi lewat hamba Tuhan yang peka saudara dan berkarunia. Ya mungkin ada yang seperti saya saudara, saya pun sama saudara, pas itu saya bertemu seorang nabi gitu kan, dan dia juga sama saudara, dia ngomong saudara bahwa panggilan saya itu hamba Tuhan, dan dia beritahu saya jubah saya saudara, dan persis saudara gitu kan apa yang orang-orang yang terdahulu gitu kan yang pernah ngomong hal yang sama gitu, dan itu konfirmasi saudara. Dan yang terakhir ya berjumpa dengan Tuhan Yesus itu sendiri saudara. Itu terakhir saudara, tanda-tandanya bahwa Tuhan tuh ingin memakai kita saudara, tanda-tandanya bahwa Tuhan tuh ingin kita itu hidup menuju destininya dia saudara. Jadi itu saudara tanda-tandanya. Dan salah satu juga saudara, biasa tuh apa yang kita planningkan saudara, apa yang kita sudah bangun dari nol saudara, tiba-tiba hancur, tiba-tiba kandas begitu saja saudara, gagal begitu saja saudara. Tapi dalam konteks hidup kita dalam Tuhan ya saudara, ya tiba-tiba gitu saja saudara, tiba-tiba hancur saja saudara. Ya itu saudara, itu tanda-tanda awalnya saudara. Tapi beda lagi saudara, misalnya apa yang kita bangun tiba-tiba hancur karena kita nipu atau karena kita berbuat jahat, itu lain cerita saudara. Itu apa yang kamu tabur itu kamu tuai saudara. Tapi dalam konteks hidup kita setia sama Tuhan, kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, tapi tiba-tiba Tuhan cut, Tuhan batalkan itu saudara. Nah itu salah satu juga saudara, ciri-ciri kita, tanda-tanda saudara kita dipanggil Tuhan saudara untuk suatu destininya Tuhan saudara. Nah itu saja saudara, dan paling penting saudara untuk sampai ke destinasi Tuhan saudara, pertama saudara, Tuhan ada 2 hal saudara yang Tuhan, 3 hal saudara. Pertama memang kita harus punya Roh Kudus gitu kan, kita harus dituntun oleh Roh Kudus ya, itu sebagai GPS kita saudara, Roh Kudus itu saudara. Dan yang kedua, kita harus punya dasar iman yang betul dalam mengikut Tuhan gitu kan. Dan yang terakhir itu sikap hati saudara. Jadi pertama itu Roh Kudus, kedua dasar iman, ketiga itu sikap hati saudara. Dan 3 hal itu saudara untuk kita sampai ke destinasi Tuhan saudara. Dan nanti itu saya jabarkan lagi saudara. Nah itu saja saudara untuk sharing hari ini saudara, bahwa tanda-tandanya kamu tuh dipanggil Tuhan. Kita ini masing-masing kita terpanggil saudara untuk melayani, untuk memuliakan nama Tuhan. Nah balik lagi respon kita masing-masing mau atau tidak saudara. Ya itu saja saudara, Tuhan Yesus memberkati.